Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to Mr. Sumadi YouTube channel. This opportunity we will learn chapter 3. The topic, what time is it? Nah, di kesempatan kali ini kita masih di bab 3 dengan topik what time is it? Dan yang akan kita pelajari to tell the date, ya, bagaimana cara menceritakan atau mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Oke. Next. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menceritakan informasi tentang tanggal di dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, biar lebih jelasnya, oke, anak sehebat semua. Okay, let's see the illustration. Ya, there are a zebra, elephant, and buffalo. Ya, jadi ada zebra, ada gajah, dan ada kerbau. Ya, mereka mau ngapain? Nah, mereka akan berlomba lari. Ya, kira-kira siapa yang menang? Oke, check it out. Ya, zebra, of course. Ya, jadi zebra yang juara 1. Oke, kita siapkan. Ya, podium. Nah, podium pertama, podium kedua, dan podium ketiga. Ya, siapa yang menduduki podium pertama? Ya, of course, zebra. Yang kedua, buffalo. Yang ketiga, elephant. Ya. Nah, bagaimana kita mengucapkan angka tersebut? Ya, angka-angka tersebut. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, in English, you say first. Kita tandai angka 1 dengan ST. Kalau kedua, second. Kalau ketiga, third. Ya, saya ulangi. First, second, and third. Nah, ketiga bilangan itu kita sebut ordinal number. Ya, ordinal number. Oke, anak serhebat semua, biar lebih jelasnya, apa itu ordinal number? Ya, ordinal number show order or position in series. Ya. What's the meaning ordinal number? Show order or position in series. Ya, menunjukkan tingkatan atau susunan atau untuk posisi dalam berseri. Ya. And then also used to say that. Ya, selain itu juga kita gunakan untuk mengucapkan tanggal. You look at the numbers. First, ya, ke 1. Jadi kita bacanya ke 1. Second, kedua. Third, ketiga. Fourth, keempat. Fifth, kelima. Nah, biasanya anak sehebat semua sering melihat ya di mall, ya, ada lift, first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor. Ya, jadi lantai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jadi dalam penggunaan ordinal number, ya, bisa suatu susunan maupun bertingkat. Nah, itu tentang ordinal numbers. Ya, nah, kita buka buku bahasa Inggris when ring a bell. Ya, juga ada ordinal number. Nah, yang akan kita pelajari about a date. Ya, to tell a date. Okay, observing and asking question. Ya, mengamati dan bertanya. When we learn to share the date in writing and orally, ya, ketika kita belajar mengucapkan tanggal, ya, baik secara tertulis dan secara lisan. Here are what we will do. Nah, berikut apa yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher how to share the name of the numbers. Ya, yang pertama, kita akan mendengarkan secara hati-hati guru kita bagaimana cara mengucapkan nama dari sebuah bilangan, ya, atau angka. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Yang kedua, mengulangi kata-kata
Ya, setelah guru kita mengucapkan satu per satu. So, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Ya, kita akan mengucapkan kata-kata tersebut secara lantang, jelas, dan tepat. Oke, look at, ya, anak terhebat semua, tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya, bagaimana cara mengucapkannya? Oke, anak terhebat semua, you listen me and you repeat. Ya. Oke. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the 10th, the 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th, the 20th. Nah, di 21 ya, anak terhebat semua, diperhatikan ya. Angka 1 ya. Tuh kita baca first. Oke. Okay, listen to me. The 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 25th, the 26th, the 27th, the 28th, the 29th, the 30th. Nah, itu anak terhebat semua, bagaimana kita mengucapkan ya ordinal number yang kita gunakan untuk menyebutkan tanggal. Nah, bagaimana jika tanggal 31? Ya, jadi anak terhebat semua, cara mengucapkannya the 31st. Nah, seperti itu ya. Di kalender juga ada tanggal sampai 31. Nah, mudah-mudahan anak terhebat semua paham ya bagaimana kita mengucapkan tanggal ya, using ordinal number. Oke, you look at for example. Nah, setelah itu kita lihat contoh berikut ini, bagaimana kita mengucapkan tanggal di dalam sebuah percakapan, the conversation. Yeah. When is your birthday? My birthday in January. It's on the 29th of January. Yeah. When is your birthday? My birthday is in January. It's on the 29th of January. Nah, jadi anak terhebat semua diperhatikan ya. Jadi diperhatikan. Nah, jawaban ya dari pertanyaan month ya, di bulan January. Nah, di sini ada in. Ya, jadi preposition in digunakan ya pada waktu kita menyebutkan bulan. Ya, sebelum bulan kita menggunakan preposition in. Nah, berbeda sebelum kita menyebutkan tanggal. Apa yang digunakan? Preposition on. Oke ya, get it? Paham ya anak semua? Jadi kalau kita untuk menyebutkan bulan, kita menggunakan in. Jika menggunakan
on pada waktu sebelum kita menyebutkan tanggal. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tanggal. What is the date today? What is the date today? Kemudian selain itu bisa kita menggunakan what date is it today? What date is it today? Ya. Atau bisa juga menggunakan what's today's date? What's today's date? Nah, itu semua merupakan bagaimana kita bertanya ya tentang tanggal. September 3rd, 2020. Seperti itu, anak serhebat semua ya. Jadi diingat ada beberapa bagaimana cara kita menanyakan tanggal. Way to say date. Ya, jadi ada beberapa cara bagaimana mengucapkan tanggal. The first, September 3rd, 2020. Ya. September 3rd, 2020. Good. And then September the 3rd, 2020. September the 3rd, 2020. Yang ketiga, the 3rd of September, 2020. Nah, jadi ada 3 bagaimana cara mengucapkan tanggal. Ya, yang pertama September 3rd, ya, diperhatikan ini. Nah, kemudian yang kedua the 3rd. Oke. Dan yang ketiga the 3rd of September. Oke. Nah, the 3rd of September. Nah, itu ketiga bagaimana cara kita menyebutkan atau mengucapkan tentang tanggal. Nah, mudah-mudahan nasr semua ya, paham ya bagaimana cara mengucapkan tanggal.